Kira-kira saudara kepikir nggak seperti apa hasilnya? Ya, nah hari ini kita mau angkat isu ini ya. Kemarin ada Armando ada angkat topik kita ya. Topik kita diangkat bahwa ada bayar jizah miliaran rupiah di dalam pembangunan gereja. Sudah diangkat sama adik Armando ya. Terima kasih buat Cokro TV yang membantu memblow up. Kita sudah bicarakan di kita bolak-balik. Saya harap nanti tentang percabulan ini akan menjadi kasus yang menarik dan akan dibahas di media internasional, di media nasional yang benar-benar ya saudara ya. Pak Santi Amar, mana nih Pak Santi Amar sudah jadi ini. Silakan Pak Santi Amar, sudah bisa share screen kelihatannya. Topiknya ini apa Pak Paul? Kabul adalah ibadah. Waduh. Oh ini urusannya adalah karena cabul adalah ibadah, maka ada pelarangan untuk menikah beda agama. Oh, saya nggak setuju ya, saudara nikah beda agama boleh. Nanti kita bahas setelah yang satu ini. Pak Santi Amar, silakan dulu. Terima kasih Pastor Paul. Terima kasih teman-teman. Salam semuanya dimanapun Anda berada ya. Ini sebenarnya judulnya bagus ya. Jadi kita kalau dari sisi lihat objektifnya, jangan langsung begitu dibilang kata cabul pikiran kemana-mana ya. Dari sisi objektifnya, saya melihat begini, keluarga itu adalah ya institusi pertama yang dibentuk oleh Tuhan yang Maha Kuasa ya, institusi. Jadi sudah bentuk kelembagaan dia itu. Jadi di mata yang Maha Kuasa itu atau Tuhan atau Elohim, keluarga itu sangat penting, sangat-sangat strategis. Tuhan itu bukan memulai kehidupan ini dengan suatu komunitas, dengan suatu organisasi, dengan suatu negara, tidak, tetapi melalui satu keluarga inti, suami dan istri. Nah, ketika percabulan itu terjadi ya, dalam artian pengertian cabul yang secara umum yang dikatakan pastor tadi, maka sebenarnya yang dirusak itu adalah keluarga. Nah, kalau keluarga kira-kira yang dirusak, maka seluruh isi daripada keluarga itu juga akan rusak. Analogi ini kita bawa ke dalam negara-negara yang mengatakan cabul itu ibadah. Nah, bisa kita bayangkan kan, kira-kira keluarga yang tadinya ini dibentuk oleh Elohim ini adalah keluarga yang suci, yang dipakai atau digunakan untuk meneruskan rencananya di dunia ini, tiba-tiba berubah menjadi sesuatu ya yang sangat menjijikkan di mata daripada Elohim. Nah, jadi perubahan diksi atau pengalimatan atau penggunaan kata ya yang tadinya suci menjadi cabul, kemudian ini diperluas atau diterapkan ke dalam lingkup yang lebih luas, yaitu negara, maka kita bisa bayangkan negara itu akan jadi apa. Logika-logika semacam ini yang kalau kita pahami dan kalau kita tidak cegah, ya sering saya katakan kalau tidak kita cegah, inilah awal daripada kehancuran suatu negara, sama seperti kehancuran daripada suatu keluarga, broken home. Tidak ada lagi kedamaian, acak kadu segala macam, pokoknya nggak ada kejujuran, tipu menipu, ya suami terhadap istri, istri terhadap suami, suami terhadap anak, bapak terhadap anak, ibu terhadap anak, dan sebagainya. Apalagi misalnya suaminya otoriter, ya. Saya tadi baru baca buku ini Pak, baca buku ini, nanti menjadi bahasan kita ini. Presiden non-muslim di negara muslim, bisa enggak gitu. Nah, ini bukunya ini bagus. Jadi kalau dalam konsep mereka itu saya katakan adalah Islam ya. Kalau saya baca buku ini, sejajar atau sejalan dengan yang disampaikan oleh pastor tadi adalah cabul itu ibadah. Karena seorang penguasa khilafah, negara khilafah, di tangannya itu semua menumpuk kekuasaan itu, baik kekuasaan ilahi, baik kekuasaan duniawi, ya duniawi, eksekutif, legislatif dan sebagainya.
kekuasaan ilahi urusan surga. Nah, bisa dibayangkan seorang manusia produk daripada cabul. Produk daripada cabul itu memimpin ya suatu negara khilafah. Bapak bisa bayangkan. Diawali dengan cabul itu adalah halal, maka segala sesuatu akan halal. Darah orang yang menentang dia halal. Darah orang kafir halal. Pokoknya halal semuanya. Ya, itu di konsep negara-negara khilafah itu ya, yang namanya kepala negaranya Khalifatullah. Jadi ini memberikan suatu pemaknaan dan pembelajaran yang mendalam bagi kita, teman-teman ya, saudara-saudara. Dan sekarang ini juga berlaku bagi kita ini, bukan hanya bagi mereka. Kalau misalnya saudara kita atau di antara kita ini melakukan hal yang sama seperti yang dikatakan tadi, percabulan, itu rumah tangga akan berantakan. Tidak akan ada kedamaian di rumah tangga itu. Di kantor sama. Saya berteman dengan orang Tionghoa dan saya lama bekerja dengan mereka. Ada satu yang saya tangkap, nilai-nilai yang mereka terapkan di dalam bekerja di perkantoran. Jangan coba-coba berselingkuh atau bermain serong dengan karyawan. Azab akan menimpa perusahaan itu. Itu keyakinan daripada teman-teman Tionghoa. Dan saya pikir betul juga ya. Nah, itulah korelasi ataupun logika yang selaras dengan cabul itu adalah ibadah di lingkup keluarga, kantor, dan negara, organisasi yang lebih besar. Nah, sekarang kita refleksikan, kita lihat yang terjadi di Indonesia ini. Penganjur-penganjur daripada yang namanya cabul adalah cabul adalah halal atau cabul adalah ibadah. Waduh, bisa dibayangkan ya. Maka dari itu, di dalam konsep mereka ini, Pak, berbangsa dan bernegara selalu ya Al-Quran dan sunnah hadis itu dipakai nilai-nilai. Tetapi ada tidak fairnya. Tidak fairnya apa? Tidak diambil semuanya, hanya yang menguntungkan saja. Ya, ini bukunya ini, jadi saya nggak ngarang ini bukunya. Saya baca-baca semua, memang begitu mindset mereka. Tetapi kalaupun ada yang liberal, yang moderat, itu mereka tentang habis-habisan. Oh, itu tidak begitu. Selalu mereka mendasarkan kepada kesejarahan mereka di masa dulu. Tetapi tidak fair juga mereka mengadopsi secara langsung kesejarahan, nilai-nilai kesejarahan dulu dan mau diterapkan dengan sekarang ini adalah tidak fairnya di mana? Sudah berbeda, ya. Zaman dulu dengan sekarang berbeda, kontemporer dengan dulu itu berbeda. Ini yang dicoba tutup rapat-rapat oleh mereka kepada jemaatnya. Tidak fair gitu. Inilah yang menimbulkan suatu kontradiksi atau pertentangan. Tetapi pertentangan ini atau konflik ini diatasi dengan halal, ibadah. Ya, ibadah. Tadi kita bicara ini, Pak, politik identitas yang sedang ramai di Indonesia. Ada salah seorang, ini masih terkait dengan itu yang saya katakan, Pak ya, bagaimana mereka itu menghalalkan segala cara berdasarkan nilai-nilai yang mereka percaya di kitab sucinya. Ini saya ulangi, Indonesia merdeka karena takbir. Coba, takbir Indonesia merdeka. Kan penyesatan. Nah, inilah yang terjadi sekarang, misalnya cabul adalah ibadah. Logikanya di mana? Kalau saya mengutip gayanya Cah Lontong, coba mikir di mana logikanya, kawan. Tetapi karena pola pikirnya adalah seperti kodok, ya, bukan kodok itu, Pak ya. Kalau kodok itu kan toko-toko ndodok gitu ya, toko-toko ndodok gitu, itulah kodok gitu. Kalau pola pikirnya begitu, misalnya kodok itu ya begini jadinya. Maka apa yang harus kita lakukan dalam situasi begini? Way out-nya apa? Kalau saya, Pak, fakta ini adalah mereka senggol bacok kan. Senggol bacok ini. Selalu menggunakan mayoritas, minoritas untuk memframing kita itu adalah orang lemah yang tidak berdaya. Orang yang harus tahu diri gitu. Kita itu disebut minoritas, tahu diri dong lu kan jumlahnya sedikit di sini kami banyak. Itu adalah pesan terselubung di dalam kata mayoritas minoritas. Nah, apa yang kita lakukan? Kalau saya sih silahkan aja lah Anda berlomba-lomba, berhengki-pengki menuju jurang kehancuran.
tapi kami tidak mau mengikuti Anda. Kita akan melakukan suatu perbaikan untuk minimal untuk diri kita sendiri. Karena apa yang mereka perbuat ini suatu waktu nanti pasti itu akan berakhir dan tidak akan menghasilkan apa-apa. Nah, ketika terjadi kekosongan itulah di situ kita masuk. Nah, ini tawaran solusi yang saya sampaikan kepada teman-teman semua ya. Jadi di samping kita memang galau dan geram, ya, kita tidak boleh berhenti di suasana galau, marah dan geram itu. Kita manfaatkan posisi ruang ruang ini untuk kita membenahi diri sendiri dengan berbagai cara yang tentu sesuai dengan Alkitab. Mardiakonia kah, pemberdayakan masyarakat desa kah, berkoinonia kah, membela yang lemah kah, ya, sisi kemanusiaan kita tonjolkan, bukan berpolitik, ya, bukan menyebarkan agama, tapi melalui perbuatan kita itu nama Dia sumber kebaikan dan keselamatan itu dikenal, ditinggikan. Lah siapa sih? Si Anu. Nah, kita nggak perlu khotbah di gereja misalnya di gedung-gedung yang megah-megah yang justru mengundang berbagai permasalahan. Ini dulu dari saya, Pastor Paul. Nanti teman-teman bisa menambah, ya, bisa menambah. Ini adalah suatu diskusi yang sangat bagus, mencerahkan. Apalagi di era milenial ini, ya, segala sesuatu kan transparan, nggak ada bisa ditutup-tutupi. Cepat atau lambat ini akan bagaikan gunung es, ya, snowball yang terus menggelinding. Dan kita akan mempercepat gelindingnya gitu, mendorong supaya snowballnya tambah besar dan makin cepat menggelinding begitu. Silakan teman-teman yang lain. Terima kasih, Pastor. Iya, oke. Nanti tetap dilanjut ya, Pak Santi Amar. Saya sambil antar anak saya ke temannya. Jadi saudara-saudara, di dalam tadi konsepnya tadi ya, percabulan ini menjadi sebuah alat propaganda politik ya sekarang ini ya. Percabulan menjadi propaganda politik, orang-orang dicekokin dengan undang-undang percabulan, pernikahan ya. Wah, kalau boleh menikah banyak-banyak, wah, maka rakyat menyambutnya dengan gegap gempita itu. Dijadikan sebagai propaganda politik supaya orang-orang dipuas-puasin, ya, titiknya dipuas-puasin tanpa dia menyadari dampak nanti 50 tahun ke depan. Betapa hancurnya negara Indonesia dengan percabulan yang dilakukan oleh rakyatnya. Karena apa, saudara? Karena dengan sistem poligami ini, maka Indonesia itu kan hancur-hancuran nanti. Siapa yang bisa menjamin Indonesia tidak akan terjadi peledakan penduduk kayak di Cina ya? Cina itu tiba-tiba penduduknya meledak sampai nggak terkendali, 1 miliar itu, dan mereka nggak bisa kasih makan penduduknya. Perlu upaya yang sangat otoriter untuk menertibkan tingkat kelahiran di Cina. Sampai kalau anak punya anak 1 disubsidi pemerintah, anak 2 nggak disubsidi, anak 3 suruh bayar denda. Sampai seperti itu tuh tindakannya. Nah, akibat dari percabulan yang dilegalkan dalam pernikahan itu sebagai ibadah, malah dimotivasi. Bayangin, penduduk Indonesia ada 280 juta. Indonesia saja masih belum bisa kasih makan rakyatnya, saudara. Kira-kira saudara kepikir nggak seperti apa hasilnya? Ya, nah hari ini kita mau angkat isu ini ya. Kemarin ada Armando angkat topik kita ya. Topik kita diangkat bahwa ada bayar jizah miliaran rupiah di dalam pembangunan gereja. Sudah diangkat sama adik Armando ya. Terima kasih buat Cokro TV yang membantu memblow up. Kita sudah bicarakan di kita bolak-balik. Saya harap nanti tentang percabulan ini akan menjadi kasus yang menarik dan akan dibahas di media internasional, di media nasional yang benar-benar ya, saudara ya. Lanjut lagi, siapa lagi nih? Silakan.